Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazibuddin Zaki, NIM 0044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang corak tafsir Tarbawi dan corak tafsir Al-Fiqhi. Lanjut saja kita ke pengertian tafsir. Yang pertama, tafsir dapat diartikan sebagai keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi di sini tafsir itu merupakan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, di mana dimaksudkan dengan adanya tafsir ini kita lebih mudah untuk memahami tentang ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Terus dari yang kedua, mengungkap dan menampakkan. Di sini kata tafsir itu berbentuk masdar dari kata fasoro yang secara etimologis berarti mengungkap dan menampakkan. Dan di dalam kamus Munawwir itu tafsir bisa bermakna tafsiran, interpretasi, penjelasan, komentar, dan keterangan. Terus kata tafsir juga berarti menerangkan sesuatu yang masih samar serta menyingkap suatu yang tertutup. Dalam kaitannya dengan kata tafsir berarti menjelaskan makna kata yang sulit dipahami, sehingga kata tersebut dapat dipahami maknanya dengan mudah. Jadi tafsir itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu, menjelaskan, mengungkap, menerangkan suatu masalah yang masih kabur. Jadi di sini itu tafsir itu untuk memperjelas. Terus kita lanjut ke corak tafsir. Corak tafsir itu kecenderungan keahlian yang dimiliki oleh munfasir. Jadi corak tafsir itu dipengaruhi oleh seseorang yang menafsirkan. Biasanya ini dilatar belakangi oleh pendidikannya, lingkungannya maupun akidahnya. Dalam penafsiran Al-Qur'an itu sangat terbuka. Jadi ketika seorang munfasir menafsirkan, itu juga dipengaruhi aspek-aspek tersebut, sehingga dalam corak tafsir itu muncullah beragam corak yang ada. Terus nuansa atau sifat khusus yang mewarnai perbuatan penafsiran berbentuk ekspresi intelektual seorang munfasir. Jadi corak tafsir itu nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang munfasir ketika ia menjelaskan maksud-maksud ayat Al-Qur'an. Dalam artian bahwasanya kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir. Jadi kata kuncinya itu terletak pada domain atau tidaknya sebuah pemikiran ide tersebut. Adapun corak-corak tafsir yang berkembang dan populer hingga masa sekarang ini adalah corak tafsir lughawi, corak filsafat, corak ilmiah, corak fikih, corak tasawuf, corak al-adabi, wal ijtimai, dan corak tafsir yang lainnya. Pada kali ini saya akan membahas tentang corak tafsir Tarbawi. Corak tafsir Tarbawi. Corak tafsir ini terfokus pada masalah tarbiyah atau masalah tentang pendidikan. Jadi tafsir ini itu merupakan ijtihad akademisi yang melibatkan bidang tafsir. Terus dengan tujuan apa? Ketika jadi dalam pendidikan itu kita bisa mengimplementasikan Al-Qur'an atau kitab suci itu sebagai dasar pendidikan kita. Jadi tafsir Tarbawi ini merupakan ijtihad akademisi tafsir yang berupaya mendekati Al-Qur'an dengan sudut pandang pendidikan, baik dari segi teoritik maupun praktik. Ijtihad ini diharapkan dapat mewacanakan sebuah paradigma tentang konsep pendidikan yang dilandaskan pada kitab suci dan mampu untuk diimplementasikan sebagai nilai-nilai dasar dalam pendidikan. Tafsir Tarbawi ini dapat diartikan sebagai tafsir yang terfokus pada masalah tarbiyah dalam rangka membangun peradaban yang sesuai dengan petunjuk dan spirit Al-Qur'an.
Tafsir Tarbawi merupakan proper dan abstrak noun dari term tafsir yang termasuk kategori disiplin keilmuan yang baru. Jadi, tafsir pendidikan ini belum mempunyai perangkat, metode dan pendekatan yang proporsional sehingga sebagaimana layaknya sebuah disiplin ilmu tafsir. Jadi, tafsir ini dianggap sebagai bagian dari kajian tafsir, belum dianggap sebagai bagian dari kajian tafsir yang mapan. Terus hadirnya terminologi tafsir Tarbawi ini merupakan sebuah metode pemahaman kitab suci atau metode tafsir yang dilihat dari sisi pendidikan dengan memperhatikan corak pendidikan dalam memberikan analisisnya. Biar lanjutnya paradigma penyusunan tafsir Tarbawi ini, yang pertama itu pemberi nilai bagi pendidikan Islam, dan yang kedua itu usaha dalam rangka mencari dan merumuskan ilmu pendidikan Islam. Jadi paradigma yang pertama itu Al-Quran sebagai sumber nilai pendidikan Islam, di mana tafsir Tarbawi ini sebagai pemberi nilai bagi pendidikan Islam. Terus yang kedua itu paradigma Al-Quran sebagai sumber ilmu pendidikan Islam, di mana tafsir Tarbawi ini sebagai usaha dalam rangka kita mencari dan merumuskan ilmu pendidikan Islam. Terus sistematika tafsir Tarbawi. Sistematika tafsir Tarbawi mengikuti itu ada dua, yaitu mengikuti cara kerja dan ada yang tidak. Di sini mengikuti cara kerja dalam artian bahwasannya karya tersebut disajikan dengan sistem penafsiran seperti umumnya, seperti para munfasir yang biasanya dilakukan, mulai dari menyebutkan ayat, terjemah, makna global dan makna rinci. Sedangkan yang tidak mengikuti itu menggunakan tidak menggunakan sistematika tersebut. Maksudnya di sini dia lebih longgar dan bebas dalam membahasnya. Jadi ini lebih mirip dengan pembahasan dan penyajian dalam buku-buku pendidikan Islam yang biasa. Terus tujuan pendidikan Islam atau tarbiyah tidak hanya bersifat imanen tetapi juga transenden. Juga tujuannya menciptakan makhluk dua dimensi dalam satu keseimbangan. Yang pertama itu disebutkan bahwasannya bersifat imanen dan transenden. Sebagai target yang diterapkan adalah melahirkan kesempurnaan agar tercipta makhluk dua dimensi dalam satu keseimbangan dunia akhirat, ataupun disebut dengan ilmu dan iman. Karena itu, pendidikan Islam menjadikan pemahaman akan kitab suci sebagai salah satu syarat mutlak dalam proses pelaksanaannya. Hal demikian dikarenakan target menciptakan manusia dengan keilmuan dan keimanan yang mantap tidak akan dapat diwujudkan hanya sebatas melalui pengetahuan kognitif yang relatif. Kebenaran pengetahuan kognitif harus dikonfirmasikan kepada pengetahuan akan informasi transenden yang mutlak dan absolut. Pengetahuan transenden yang dimaksud adalah pengetahuan akan pesan-pesan kitab suci Al-Quran, dan pengetahuan itu dinamakan dengan tafsir. Yang selanjutnya, corak tafsir al-fiqhi. Corak tafsir al-fiqhi ini didasarkan kepada ayat hukum yang biasanya dilakukan oleh ulama-ulama fikih, dan ini merupakan kombinasi metode dan pendekatan dalam memahami makna-makna Al-Quran. Jadi terus corak tafsir fikih ini merupakan pengembangan penafsiran dengan pendekatan fikih yang telah ada dari zaman Rasulullah hingga masa perkembangan mazhab fikih.
Ada 4 metode penafsiran yang menggunakan pendekatan al-fiqih. Pertama, tafsir fikih tahlili, yang kedua tafsir fikih ijmali, yang ketiga tafsir fikih muqaron, yang keempat tafsir fikih maudhu'i. Terus dinamika perkembangan tafsir fikih yang pertama itu ada pada masa Nabi atau Rasulullah hingga terbentuknya madhab fikih Islam. Terus yang kedua itu ada pada masa awal berdirinya madhab fikih. Terus yang ketiga itu masa tumbuhnya taklid dan fanatisme madhab. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.